Tante Devara Putri Prananda berinisial R mengaku kaget saat mengetahui keponakannya adalah caleg DPR RI. Diwartakan sebelumnya Devara Putri Prananda otak pembunuhan Indriana Dewi Eka merupakan caleg DPR RI dari Partai Garuda. Di situs KPU, nama Devara Putri Prananda tertulis sebagai caleg DPR RI Dapil Jabar 9 yang meliputi Sumedang, Majalengka dan Subang. Kepada tribunjakarta.com, R menyebut sehari-hari Devara Putri Prananda, atau yang disapa Ara membantunya menjual nasi kuning. Devara Putri Prananda tak terlihat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan caleg. Saat membaca berita yang menyebut Devara Putri Prananda adalah caleg DPR RI, R mengaku sangat kaget. Menurut R, Devara Putri Prananda pernah bercerita kepadanya kalau data-data pribadinya pernah diminta oleh seseorang. Mendadak nama Devara Putri Prananda tercatat sebagai caleg DPR RI. R menyebut Devara Putri Prananda bukan berasal dari keluarga yang berada. Sehingga di matanya tak mungkin Devara Putri Prananda menjadi caleg DPR RI. R lalu menjelaskan belakangan ini, ia mengetahui Ara membantu temannya untuk melengkapi keterwakilan perempuan 30% di Pileg 2024. Devara minta Indriana dihilangkan dari muka bumi. Devara Putri Prananda membujuk kekasihnya Didot Alfiansyah untuk membunuh Indriana Dewi Eka Saputri. Sebab saat itu Didot Alfiansyah juga diketahui menjalin hubungan dengan korban Indriana Dewi Eka Saputri. Aku kayak gitu, terus dia nggak ada apa sih yang ada niatan seperti itulah, tahu lah yang di berita seperti apa, nggak ada niatan yang membunuh atau gimana sega kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang yang memberitakannya baik, ya kan, kita sebagai keluarga kita udah yang udah ya kan, terus udah ketemu sama dia juga gitu kan, dia menyesali perbuatannya dan dia menyesal, ya kita sebagai keluarga nggak bisa bahwasanya lu salah, enggak, yang penting dia mau berubah di sana, dia udah ikutin konsekuensi prosedur hukum yang lagi berjalan gitu kan, ya udah, pokoknya kesehariannya dia nggak ada kayak yang caleg-caleg, karena memang kita bisa buktiin tetangga itu udah setahu semua tahu arah gimana, apa perlu saya masuk tetangga buat mewakili bahwasanya ini orang ini nggak begini terserah sih Mas Ega, maksudnya buat meyakinkan bahwasanya arah itu bukan caleg, karena memang itu kan caleg DPR itu yang bikin heboh ya. Itu memang kita kok bisa gitu, karena posisinya ini anak pernah cerita memang Mbak, datanya diminta sama temennya, tapi aku nggak tahu temennya siapa, karena kan namanya kita kan ngobrol ya. Tiba-tiba nama dia ada lah di partai itu. Oh, dia tuh nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Berarti dicatut juga ya? Gimana sih? Aku nggak ngerti. Ya, intinya dia nggak tahu. Iya, mencalekan lah. Oke. Iya, kayak posisinya lagi pada heboh. Aku pun ya, anak segitu mau cari duit dari mana Mas? Kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu. Pokoknya anak tuh kayak aku kan besar ya. Ini anak bantuin aku, gitu. Bantuin aku, terus yang tidur sama aku gitu, dia cerita pun juga ini anak baik, suka nganterin kakeknya berobat, kadang kalau aku lagi sibuk dagang temenin ke rumah sakit, kakek lu ya kan, terus apa iya Mbak, dan emang nggak ada sedikit pun di otaknya dia untuk berbuat jahat gitu, nggak. Ini memang kita keluarga shock kayak gitu, makanya aku kadang suka ya, aku lihat berita kayak ya Allah kasihan banget ini anak kayak gitu. Terus aku bilang sabar ya Neng, dia sampai juga bilang Devara pas ketemu Ara dibilang nggak menyesal sama sekali, nggak Mbak, namanya ini anak Ara mau nangis, mau campur aduk lah posisinya kan, Mas Ega kayak gitu. Ara nyesel nggak? Nyesel Mbak. Ara udah minta maaf sama keluarga, tapi memang Ara nggak bisa kan ngembaliin dia gitu. Untuk ngomong Ara ada dendam atau gimana, nggak cerita gitu. Pokoknya dia cuma menyesali perbuatannya gitu kan. Tapi kalau untuk caleg dia cuma cerita sama aku data dia dipinjam sama temannya, dan dia nggak tahu bahwasanya itu dijadikan seperti itu. Jadi dari pihak keluarga kita meluruskan memang apa adanya dirinya, ya pokoknya Mas Ega lihat lah
dia bantuin aku jual nasi kuning kayak gitu. Dia kerja kesehariannya ngebantu kakeknya nganter rumah sakit karena memang kakeknya udah sepuh kayak gitu. Di sini memang kita memang cuma dia ponakan yang nurut kayak gitu. Ya aku nggak munafik gitu, memang aku nggak nutupin, memang ini anak baik. Oke Mbak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.